maka pada sore hari ini perlu kita memberikan pemahaman terhadap mahasiswa bagaimana pelaksanaan atau teknis PPL yang akan berjalan dalam beberapa hari yang insya Allah bisa dikatakan hampir sebulan, itu ya, hampir sebulan yang terbagi di dalam PPL 1, PPL 2 dan PPL 3 gitu ya. Yang masing-masing nanti pelaksanaan itu akan direview oleh dosen dan oleh guru pamong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PPL ini penting bagi kita, Bapak dosen, guru pamong, dan mahasiswa untuk diketahui bersama bahwa sebagaimana yang sudah di-share oleh Ibu Dewi terkait dengan kontrak kuliah, kontrak belajar yang sudah disampaikan di grup peserta mahasiswa, dan itu hendaknya dibaca, dipahami, dan dilaksanakan kontraknya itu dengan baik. Oleh karena itu, PPL ini nanti perlu bagi Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak. Yang pertama adalah pihak dengan kepala sekolah, kemudian dengan para siswa di sekolah, karena ini adalah menyiapkan koordinasi Bapak Ibu dengan kepala sekolah terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, di mana di sekolah mungkin ada anak-anak itu yang sudah libur sekolahnya dan sebagainya. Dan ini juga mulai hari Minggu. Oleh karena itu, PPL ini adalah harus dilakukan dalam kelas yang nyata. Di mana di dalam PPL nanti, Ibu Bapak mahasiswa juga dituntut untuk mampu melakukan PTK. Kalau yang beberapa minggu yang lalu pada materi sebelumnya yaitu Ibu Bapak mengajukan proposal PTK, maka pada kesempatan PPL ini nanti di samping Ibu Bapak mengajar, maka Ibu Bapak juga dituntut untuk melaksanakan PTK yang sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan materinya, sesuai dengan RPP-nya, sesuai dengan model pembelajaran yang telah Ibu tulis di RPP. Nah, kami mengingatkan kembali bahwa beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, Ibu sebelum melakukan kegiatan ini pernah dilakukan assessment terhadap Ibu Bapak sekalian untuk melakukan berteaching beberapa saat yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Fathul Maujud dari UIN Mataram, di mana beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan praktek mengajar selain nanti Bapak Ibu juga harus dibuat video yang baik, pengambilan pencahayaan dan sebagainya yang harus direkam, kemudian nanti itu diunggah, dan kemudian juga dituntut untuk melakukan editing sesuai dengan tuntutan waktu yang diminta oleh LMS, maka juga Ibu Bapak diminta untuk dapat melaksanakan PTK di kelas yang Ibu Bapak ajar. Nah, oleh karena itu, teknis-teknis itu nanti insya Allah akan dijabarkan oleh Bapak Wadek 1 dan juga insya Allah juga akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kami berharap Ibu Bapak mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena jadwal ini sangat ketat yang insya Allah dijadwal oleh LMS Pusat itu sampai malam tahun baru kita tetap di depan laptop kita masing-masing untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kita patut bersyukur Bapak Ibu sudah masuk pada PES 3 ini, di mana PES 3 ini masih dibiayai oleh pemerintah dari sumber APBN dan LPDP.
perspektif ke depan itu skemanya bisa juga nanti akan berbeda, di mana mahasiswa yang menanggung biaya dan sebagainya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibu Bapak kita semua dipermudah oleh pemerintah, Kementerian Agama masih memperhatikan Bapak Ibu, memperjuangkan nasib Bapak Ibu demi tercapainya guru-guru profesional di bidangnya. Karena itu saya berharap Ibu Bapak sungguh-sungguh di dalam menjalankan aktivitas pelaksanaan PPG ini sampai selesai. Bukan hanya Bapak Ibu mahasiswa yang merasa capek, tetapi kita semua dituntut untuk mampu melaksanakan sampai akhir. Baik itu dosen, baik itu guru pamo, tetap akan mendampingi Bapak Ibu sampai nanti di ujian UP yang akan Ibu Bapak hadapi pada akhirnya. Nanti Ibu Bapak juga akan kemungkinan akan dihadapkan kepada istilahnya ada UKIN dan sebagainya, UKM PPG dan sebagainya. Itu yang nanti akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai sekarang itu adalah dilatih bagaimana menuju rangkaian akhir itu nanti dengan baik dan benar, maka tahapan-tahapan ini harus Bapak Ibu lalui dengan baik. Saya atas nama Kaprodi berdoa kepada Bapak Ibu juga semuanya, semoga Bapak Ibu semuanya dan terutama juga pengelola PPG LP3IN Madura tetap diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam mengantarkan Bapak Ibu mencapai titik akhir menuju. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Program Studi, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya yakni arahan dan juga mohon perkenannya untuk membuka acara oleh Wakil Dekan 1. Kepada yang kami hormati Bapak Abdul Ghafur MPD Waktu dan Jaringan kami haturkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Abdul Muhid MPD, Ibu Dewi Rosikoh tim IT, dan juga yang masih belum hadir di sini Bapak Seprodi, semoga segera hadir, dan semua kawan-kawan mahasiswa PPG yang tersebar di penjuru Nusantara ini yang hadir di kesempatan sore hari ini, semoga masih tetap dalam kondisi semangat, walaupun tadi sempat saya dengar beberapa keluh kesah dan lain sebagainya di awal saya buka Zoom ini, sengaja saya nggak memunculkan diri, coba untuk mendengarkan, ternyata luar biasa keluhan-keluhannya. Ya, juga kawan-kawan yang saat ini sedang sibuk mencari jaringan, baik yang ada di dermaga, baik yang ada di atas bukit, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di kafe-kafe, maupun di beberapa tempat yang mencoba untuk mencari jaringan yang nyaman buat dirinya, dan itu merupakan sebuah upaya keluar dari zona nyaman untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa ya, saya bisa katakan tanpa terasa ketika sudah berproses sekian lama ini dengan berbagai macam keluhan, hantaman dari kanan kiri, dari atas, dari bawah, semuanya sudah beberapa sudah tepar dan lain sebagainya, beberapa sudah tetap berproses begitu. Dalam artian bahwa
bahwa keinginan itu sempat menjadi sebuah harapan bahwa kedepannya akan menjadi semakin baik dan lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mendoakan kawan-kawan mahasiswa yang sedang sakit, kawan-kawan yang masih belum bisa hadir, sepertinya yang sakit masih ada di kelas PAIA kayaknya. Ada Pak Muthar, semoga segera sembuh ya Pak, karena ini sudah waktunya Bapak keluar dari tempat tidurnya untuk segera besok mulai hari Minggu sampai selanjutnya untuk segera berproses di kelas. Dan kawan-kawan yang lain semoga tetap semangat untuk bisa melakukan proses-proses itu. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti saya katakan tadi bahwa kita sudah ada di 3/4 perjalanan, ya, 3/4 perjalanan untuk melakukan tahapan proses pendidikan profesi ini, ya. Intinya bahwa kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan mencari sesuatu yang baru, ilmu-ilmu yang baru dalam konteks ini. Hal itu bisa ditemukan ketika kita berbicara tentang konteks keilmuan yang sudah ada. Kita harus meyakini bahwa Bapak dan Ibu semuanya berada di lingkungan 2.1 sekarang ini di 2001 dengan berbagai macam model proses pembelajaran. Di antaranya kita mengenal ada critical thinking, kita mengenal adanya kolaboratif dan kreatif, semuanya harus terrefleksi dalam RPP saudara yang Anda buat, dan juga bagaimana kemudian mengungkap sebuah konsep TPACK dalam proses pembelajaran. Nah, dari beberapa kegiatan-kegiatan yang lalu yang masuk dalam pantauan kami, ya, sementara ini kawan-kawan mahasiswa masih menggunakan konsep-konsep yang pernah didapatkan sebelumnya, gitu ya. Jadi ketika para dosen memberikan komentar dari apa yang sudah dilakukan, itu sepertinya masih sedikit yang langsung dikoreksi begitu. Dalam artian bahwa ketika nilai sudah dianggap aman, ya komentar sudah ditinggal, gitu ya. Kebanyakan itu yang saya tangkap gitu. Padahal harapannya adalah bahwa ketika komentar sudah didapatkan, itu sudah bisa direvisi dan sebagainya, sehingga pada tahapan-tahapan berikutnya sudah bisa terkerjakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat jadwal yang akan datang ini, ya, bahwa di jadwal yang akan datang ini, Bapak dan Ibu sepertinya akan cukup disibukkan dengan kegiatan-kegiatan PPL ini, ya, di mana kalau kita melihat mulai besok itu tertanggal 4 Desember itu sudah merupakan hari pertama, ya, hari pertama untuk proses PPL. Mungkin di beberapa sekolah, untuk sekolah yang berbasis sekolah negeri, Minggu akan tutup gitu, Ahad akan tutup, nggak ada kegiatan. Namun demikian bagi sekolah-sekolah yang berbasis pesantren, sebagian masih masuk kelas, sehingga pada kegiatan awal besok mungkin masih bisa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Dalam artian adalah bahwa proses itu akan bisa berjalan, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya adalah bahwa dengan kegiatan yang sudah ada itu, ya, bisa menjadi modal dasar Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan proses di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mungkin yang akan banyak muncul adalah ketika jadwal yang ada sudah tertata dengan start kita hari Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya. Itu mohon nanti Bapak dan Ibu bisa mericek kembali, ya, terkait dengan isi materi dari RPP yang ada. Karena di PPL yang sekarang ini Bapak dan Ibu
akan berjalan beriringan dengan kegiatan PTK. Sekali lagi, kegiatan Bapak dan Ibu ini akan beriringan dengan kegiatan PTK, ya. Nanti akan lebih dijelaskan oleh tim IT terkait dengan bagaimana model mekanisme di LMS. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya katakan tadi bahwa kegiatan ini berjalan beriringan dengan PTK dan RPP. Sehingga harus saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu, kalau kemarin sudah melakukan proses penyelesaian proposal, saya sangat berharap bahwa, sekali lagi, saya sangat berharap bahwa PTK yang akan dilakukan, strategi yang telah dipilih oleh Bapak Ibu pada saat melaksanakan PTK pada kegiatan PPL ini adalah strategi atau model pembelajaran yang sudah tertulis di RPP sebelumnya yang sudah diupload, yang sudah disubmit. Harapannya itu, kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang sudah dipilih di PTK, insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan ada kesulitan ketika mau melakukan proses yang beriringan sekarang ini, ya. Kalau mohon maaf, saya mohon izin share sebelum saya buka acara ini, saya coba untuk izin share sebentar terkait dengan penjadwalan. Ya. Di jadwal yang sudah ada Bapak dan Ibu, ya, di jadwal yang sudah ada ini, kita bisa ngelihat sekarang pada hari kedua itu Bapak dan Ibu diminta untuk mengimplementasikan RPP lengkap dan PTK serta pola praktik belajar terkait dengan PTK. Nah, intinya apa? Bahwa Bapak dan Ibu saat ini, kalau kemarin proposalnya sudah ternilai, itu berarti sudah benar. Ya. Cuman kemudian pastikan bahwa yang Bapak dan Ibu tulis itu memang benar-benar PTK yang sudah sesuai dengan saran dari guru, dari dosen pengampu gitu ya. Harapannya memang itu benar ya. Mohon yang lain untuk silent mode dulu. Yang lain mohon silent mode dulu. Agak buncinya 3A belum. Ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau ngelihat pola di hari kedua, ketiga, dan 4 ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengimplementasikan RPP. Intinya apa? Intinya bahwa Bapak dan Ibu sudah mulai melakukan proses penelitian. Ketika kita bicara PTK sendiri, sebenarnya kan tidak mengacu bahwa kita akan melakukan sebuah kegiatan yang lain. Tidak, tetapi dalam konteks ini adalah bahwa Bapak dan Ibu akan melakukan sebuah proses beriringan. Bapak dan Ibu akan mulai mengajar sesuai dengan target yang sudah tertulis di PTK itu sendiri. Nah, itulah harapannya bahwa kegiatan pembelajaran terintegrasi dengan PTK. Sehingga dalam proses pembelajaran satu tatap muka tadi, itu sudah bisa kita asumsikan Bapak dan Ibu menyelesaikan satu siklus. Ya, jadi tolong nanti di hari kedua, ya di hari kedua, ketiga, dan 4, ada kegiatan konsultasi antara Bapak dan Ibu dengan guru pamong dan juga dengan dosen pengampu di masing-masingnya, sehingga kemudian tahapan prosesnya itu bisa benar. Ya, saya khawatir ini, serius saya khawatir. Yang saya khawatirkan adalah bahwa PTK yang Bapak dan Ibu tulis itu tidak sesuai dengan RPP yang sudah didesain kemarin. Kalau ini nggak sesuai, nah ini akan kerja 2 kali nanti. Ya, Bapak dan Ibu akan menyesuaikan PTK-nya dengan RPP yang akan diajukan untuk melakukan proses PPL, baik itu di PPL 1, 2, dan 3. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kemudian Bapak dan Ibu akan ketemu dengan kegiatan-kegiatan itu di hari ke-5 dan ke-6. Pada proses kegiatan di lapangan ketika mengajar, pastikan sekali lagi proses perekaman itu harus bagus ya. Bagusnya seperti apa? Upayakan Bapak dan Ibu memiliki tim ya, memiliki tim. Sekali ini aja cari tim ya, tim yang bagian ngerekam itu. Sehingga kondisi perekaman Bapak dan Ibu tidak statis ya. Kamera itu akan mengikuti gerak-gerik Bapak dan Ibu ketika mengajar di kelas. Jangan
Jangan kemudian bayangkan bahwa Bapak dan Ibu ngajar di depan laptop seperti kemarin di Kompre, di peer teaching ya. Padahal harapannya saat itu Anda ngajar seperti biasa, berharap seperti itu, bukan kemudian model share screen seperti itu, tidak ya, tetapi memang ngajar pada kegiatan luring. Nah, itu harapannya. Sehingga kemudian pada proses perekaman itu pastikan pencahayaannya bagus, pastikan Bapak dan Ibu terlihat wajahnya, pastikan kameranya itu diam begitu sehingga tidak kelihatan kameranya goyang dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu nyongsang nyonglet istilahnya orang Madura itu dan lain sebagainya. Itu beberapa kali kita terlihat seperti itu. Harapannya tidak demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika melihat pola-pola seperti ini akan sangat terlihat sekali bahwa Bapak dan Ibu dalam beberapa hari ke depan, 1 minggu ke depan ini amat sangat sibuk gitu ya. Jadi pastikan ada kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu dengan pihak sekolah, Bapak dan Ibu dengan orang rumah, sekali lagi dengan orang rumah. Sementara untuk kegiatan ini monggo difokuskan terlebih dahulu karena kegiatan ini tidak akan terulang kembali begitu ya. Mohon untuk bisa lebih apa namanya kooperatif lah kegiatan-kegiatan yang lain itu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Itu harapan-harapan kami sebagai penanggung jawab kegiatan PPG di IAIN Madura ini. Harapannya tidak lain Bapak dan Ibu semuanya bisa lulus dengan nilai memuaskan. Kalaupun nanti di sana sini masih ada nilai yang kurang dan lain sebagainya, ada mungkin dosen yang memberikan nilai sedikit dan lain sebagainya. Oke, monggo kita pahami, kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing sebagai mahasiswa, kira-kira kurangnya saya di mana. Begitu aja ya. Jangan kemudian menuntut terus, tetapi tuntutan kami untuk minta Anda lebih baik, lebih qualified dan sebagainya, Anda nggak penuhi. Nah, itu kan nggak nyaman gitu ya. Jadi intinya bahwa kita saling take and give lah. Kami paham, kami memahami kondisi Anda dan Anda juga mohon memahami diri Anda sendiri dan diri proses kegiatan-kegiatan ini. Itu harapannya. Sementara itu kalau nanti ada kegiatan apa namanya tanya jawab, kita akan bisa buka dengan tanya jawab dan saya harapkan kegiatan selama beberapa menit ke depan ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan membaca basmalah saya buka kegiatan ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir itu dulu, nanti akan berkembang kepada proses yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur, MPD, selaku Wakil Dekan 1 dan juga penanggung jawab untuk program PBG ini. Nah, untuk selanjutnya, saya sampaikan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya yang membuat backdrop, saya yang nge-share backdrop, tetapi saya sendiri tidak memakai karena keterbatasan di belakang saya yang tidak hijau ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, untuk selanjutnya, ini kan seharusnya adalah penyampaian dari Bapak Maimun selaku sekretaris program studi. Ini langsung saya atau Pak Ghafur bagaimana? Monggo handle Mbak. Monggo sama handle aja. Langsung sampean Bu, langsung sampean enggak apa-apa Bu. Baik, kalau begitu mungkin bisa dijadikan co-host biar bisa share. Siap. Mohon maaf agak. Nah. Baik, terima kasih. Saya akan share dulu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur. Tadi kan sudah dibuka. Sebentar. Saya akan buka dulu untuk link kontrak. Nah, ya. Sebenarnya kegiatan Bapak Ibu mahasiswa sekalian selama PPL 1, RPP 1 dan juga RPP 2 itu aktivitasnya hampir sama. Di mana pada hari pertama itu nanti ada selain koordinasi dengan kepala sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahid, Bapak Abdul Wahid, Bapak Ibu nanti juga akan ada video conference tapi di luar LMS. Karena kalau di LMS itu nanti video conference-nya hanya ada atau bisa disetting pada saat review. Dan itu adalah pada hari ke-7-8. Begitu. Nah,
Berarti untuk hari pertama ini nanti mungkin teknisnya untuk link video konferensinya bisa pakai Google Meet atau Zoom bersama dosen nanti dan guru pamong itu akan di-share melalui grup WA. Kemudian untuk hari kedua, ketiga dan keempat ini Bapak Ibu guru ini action ya, artinya action itu ya praktek PPL di kelas beserta dengan pelaksanaan PTK tadi yang sudah disampaikan, itu ada LK yang harus diisi tiap PPL. Tiap PPL harus mengisi 2 LK yang sudah ada di modul PPL. Mohon konfirmasinya, apakah Bapak Ibu sudah membuka modul PPL semua? Sudah Ibu, sudah. Alhamdulillah. Tadi sana kan sudah ada LK ya, tiap Sudah, Ibu. itu ada 2 LK. Sudah. Ada 6. Oke, good. Selanjutnya pada hari ke-5 dan 6 ini Bapak Ibu diminta untuk mengupload 2 video. Yang pertama video versi full atau versi asli ya. Yang kedua adalah video yang sudah diedit menjadi 10 sampai 15 menit, yang mana video inilah nanti yang linknya akan di-share di LMS. Nah, untuk yang video penuhnya itu kenapa diminta untuk disimpan atau di-upload di YouTube itu sebagai preventif atau jaga-jaga kalau laptop atau PC Bapak Ibu nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apabila Bapak Ibu keberatan mengupload video full ke YouTube, dalam artian keberatan data dan sebagainya, ada opsi lain, Bapak Ibu bisa menyimpannya di drive, begitu. Jadi sewaktu-waktu apabila dosen atau siapa meminta link untuk fullnya bisa disampaikan, begitu. Begitu. Nah, kemudian untuk di review ini nanti di situ kan dituliskan bahwa review itu ada 2 hari. Hari pertama setengah kelas. Artinya apabila di kelas itu ada katakan 10 mahasiswa atau 11 mahasiswa, maka di hari pertama yang direview oleh dosen dan guru pamong bisa jadi hanya 6 mahasiswa, selebihnya yang 5 nanti direview di hari ke-5. Nah, dengan demikian nanti yang memberikan komentar pada review itu ya mahasiswa-mahasiswa yang di-upload reviewnya. Yang tidak di-upload reviewnya berarti tidak perlu mencantumkan komentar. Oke, untuk PPL, untuk RPP 2 sama kegiatannya dengan RPP 1. Nah, yang berbeda adalah di RPP 3. Kami ingatkan kembali pada RPP 1 dan RPP 2 tetap di sana ada LK untuk PTK. Nah, kemudian di RPP 3 nanti sama seperti di RPP 1 dan 2, bedanya di RPP 3 ini nanti tugasnya selain mengupload link, selain memberikan link video pada LMS, mengumpulkan link video pada LMS, nanti juga harus mengupload laporan PTK beserta 6 LK yang sudah diisi pada saat tiap-tiap PPL, begitu. Nah, selain link video pada tiap PPL, nanti pada tiap PPL juga harus mengupload RPP. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai mencoba masuk ke LMS. Nah, ini tadi saya sudah mencoba masuk ke akun salah satu mahasiswa. Siapa ini tadi ya? Pak Rizwandi. Oke, Pak Rizwandi. Jangan khawatir Pak Rizwandi. Nah, ternyata kan kelemahannya, jadi nanti Bapak Ibu nanti klik yang ini ya, klik PPL ini ya. Klik PPL, akan tetapi kita ternyata belum bisa membukanya karena belum mulai. Nah, oleh karena itu saya akan beralih ke YouTube yang sudah saya share. Nah, bentar. Nah, di sini ada yang ingin saya tunjukkan. Nah, sebentar. Terlihat apa enggak Bapak Ibu? Nampak ya? Untuk kontrak modul ini insya Allah sama dengan yang nanti Bapak Ibu di LMS Bapak Ibu. Nah, video ini kan direkam 1 tahun yang lalu. Ini ada perbedaan pada tampilan yang nanti karena di dosen itu ternyata memang ada perbedaan. Seperti di sini RPP, perangkat dan lembar kerja, dan di sini ada PTK dan laporan PPL. Nah, pada PTK dan laporan PPL ini
nanti ternyata itu pada LMS kita saat ini yang muncul adalah PTK dan LK. Jadi LK yang ada di modul PPL itu yang tiap PPL diisi 2 LK itu. Nah, begini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu nanti jam 12 lebih itu kan jam 12 atau 00.01 sudah bisa membuka ini atau besok pagi. Nah, yang pertama adalah kontrak. Kemudian RPP dan perangkat pembelajaran itu bisa diupload terlebih dahulu, boleh di hari pertama, monggo. Kemudian sambil nanti di hari pertama ada conference dengan dosen dan juga guru pamong beserta pembimbingannya atau arahannya terkait teknis PPL dan juga PTK-nya. Kemudian nanti video pembelajaran ini yang harus diupload di hari ke-56 ya, di hari ke-56 ini harus mengupload linknya saja. Karena videonya harus diupload di YouTube. Nah, cara mengupload di YouTube-nya, kalau Bapak Ibu memang yakin mau di-share, tidak pede aja mau di-share monggo. Tetapi kalau saran dari LPTK yang sudah istilahnya berpengalaman itu di privat. Di privat itu tetapi bukan bukan privat, harus memilih yang hanya yang menerima link yang bisa menonton. Kan ada 3 pilihan biasanya. Privat, kemudian hanya yang menerima link dan umum gitu kan, Bapak Ibu mahasiswa nanti memilih yang kedua. Nanti linknya, sehingga linknya ketika dikirim ke LMS, dosen dan guru pamong tetap bisa melihat. Nah, kemudian pada PTK dan LK ini nanti upload hasil laporannya nanti adalah pada saat PPL terakhir atau RPP ketiga. Pada RPP 1 dan 2 itu tetap ada pembimbingan, tetap ada mungkin ada tindak lanjut, akan tetapi tidak perlu diupload di menu ini. Nah, kemudian ada menu review. Menu review ini nanti tadi yang saya sampaikan ada 2 hari ke-1 dan hari kedua nanti dibagi untuk reviewnya para dosen dan juga guru pamong dibagi menjadi 2 kelompok mahasiswa. Nah, di situ nanti yang berarti yang komentar adalah yang reviewnya diupload oleh dosen dan juga guru pamong begitu. Bisa jadi pada review itu nanti ada Vcon-nya, karena pada review kemarin seperti barang kemarin itu ada setting Vcon hanya pada review ini. Nah, kemudian itu untuk RPP 1 dan RPP 2 atau PPL 1. Kemudian pada PPL terakhir atau RPP 3 di review ini nanti ada 4 hari. Ada 4 hari, yang 2 hari itu review RPP, kemudian yang 2 hari sisanya, hari ke-3 dan ke-4, itu adalah review laporan PTK. Yang mana teknisnya, mahasiswa dibagi 2, tiap kelas itu dibagi 2, nanti masing-masing mahasiswa itu mempresentasikan hasil PTK-nya, sesuai yang tertulis pada kontrak modul seperti itu. Untuk remedi ini adalah opsional apabila nanti nilai mahasiswa itu kurang dari 70. Akan tetapi semoga tidak ada ya, karena kan semoga nilainya nanti di atas 70 semua. Begitu. Amin. Ya, nah terkait LMS-nya saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo saya fasilitasi yang menjadi narasumbernya nanti untuk menjawab adalah kita semua yang ada di sini, terutama di Bapak Lodi dan juga Pak. Terima kasih, monggo. Ini angkat tangan beneran apa gimana nih? Ada Ibu? Iya, angkat tangan beneran Bu. Siti Fatihah. Ibu Fatimah dari tadi Bu sudah Rumzil Azizah pertanyaan. Iya betul. Iya Oke, betul. baik. Soalnya ada kendala dari awal waktu penjelasan dari Sir Gofur Bu. Oke, siap-siap. Monggo Ibu, saya persilahkan untuk Ibu Siti Fatimah yang pertama untuk bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Rosikho atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menanyakan satu poin Bu, walaupun sebetulnya banyak poin yang ingin saya tanyakan demi kelancaran program PPL ke depan. Tapi nanti pasti pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak saya ini akan disampaikan juga oleh beberapa teman PPG kami di sini gitu. Jadi saya masuk pada poin pertanyaan yang pertama pada waktu Sir Gafur tadi menyampaikan
Yaitu saya fokus pada aspek yang kedua, pada pelaksanaan hari kedua, yaitu mengenai implementasi RPP 1 lengkap dan PTK serta pola praktiknya. Tadi disampaikan oleh Bapak Gofur bahwa kegiatan PPL tersebut itu bersandingan atau berbarengan dengan keharusan mahasiswa untuk mengumpulkan RPP lengkap serta PTK begitu. Kekhawatiran dari beliau adalah ketika PTK yang kami buat kemarin itu tidak sama dengan konsep RPP yang kita bangun sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kebetulan saya ada pada posisi tersebut. Artinya PTK yang saya buat kemarin waktu diampu oleh Sir Gofur itu memang mengambil tema yang berbeda dengan RPP yang saya kumpulkan pada LMS kemarin, yaitu pada RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Kami mohon solusinya seperti apa? Apakah dalam tenggang waktu sepanjang malam ini kami harus memperbaiki PTK yang telah kami buat sebelumnya menyesuaikan dengan RPP yang kami ambil atau bagaimana? Karena saya lihat penjelasan dari panjenengan dari Bu Dewi Rosyikho itu ya, bahwa memang keterkaitan RPP itu ternyata nanti pada aspek ada kegiatan RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Apakah RPP 1 dan 2 dan 3 itu adalah RPP yang berbeda atau terkait dengan pertemuan di dalam RPP, yaitu RPP 1 pertemuan pertama, RPP 2 pertemuan kedua, dan ataukah RPP 3 itu adalah pertemuan ketiga. Begitu Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kedua Ibu. Baik, Ibu Siti Fatimah, barangkali yang mau dijawab Pak Gofur atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa, monggo. Monggo, Pak. Ya, baik. Mohon yang lain untuk bisa silent mode dulu ya. Ini banyak sekali yang terbuka ini sehingga suara-suara di luar masih bisa masuk. Kasihan yang lagi serius dengarkan nih. Ya, baik Bapak dan Ibu Siti Fatihah, ya Ibu yang luar biasa ini. Jujur harus kami katakan bahwa saya sendiri, Bu Rosi, Bu Dewi, Pak Muhid, dalam konteks PPG ini memang serba tiba-tiba Bu ya, serba tiba-tiba. Ketika jadwal sudah kami dapatkan, baru kemudian terlihat bahwa itu harus berjalan beriringan. Itu ya. Nah, persepsi kami awalnya bahwa RPP mahasiswa diminta untuk menyusun. Oke, sudah berjalan dengan yang nyaman gitu ya. Kemudian setelah itu ada lagi materi PTK berjalan dengan nyaman, menyusun proposalnya. Namun tiba-tiba kemudian ketika masuk kepada PPL ini, jadwal yang diterima ternyata berbarengan itu, yang sebelumnya kami juga tidak bisa memprediksi bahwa itu harus berjalan beriringan. Intinya adalah bahwa apa yang dialami Bu Fatihah tadi, seperti yang tadi saya katakan bahwa kegamangan saya adalah bahwa kawan-kawan mahasiswa menyusun proposal PPL proposal PTK itu tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja, bukan kemudian diproyeksikan untuk menyusun sebuah laporan penelitian. Itu yang terjadi. Itu yang saya katakan tadi bahwa kebanyakan strategi yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di kelasnya adalah strategi-strategi atau model-model pembelajaran yang dikenal saja. Tidak kemudian berbasis kepada konteks critical thinking, tidak berbasis kepada creative teaching, dan kemudian pada konteks kolaboratif. Yang dalam konteks ini yang muncul mestinya adalah active learning, cooperative learning, dan kemudian discovery learning ataupun PBL, problem based learning. Apa solusinya? Nah, mungkin ini yang ditunggu Bu Siti Fatihah ya. Apa solusinya? Kalau saya menyarankan memang pilihannya dua, Bu. Ibu mau menyelamatkan proposalnya apa menyelamatkan RPP-nya? Kalau saya
karena kami memetakan di lapangan itu awalnya itu tidak ada korelasi begitu Pak awalnya. Jadi seperti itu. Sampai kemudian program ini berjalan, kami menemukan runtutan. Kami menemukan runtutan keterkaitan antara RPP 1 ini dan segala macam. Kami baru paham roadmap-nya Pak. Roadmap-nya kami paham. Nah, makanya kalau saya secara pribadi karena saya merasa itu merupakan sebuah kendala, saya pilih jalan untuk merubah PTK saya, Pak. Kalau saya pribadi, soalnya supaya ada ketersambungan itu. Baik, Ibu. Jadi intinya begini, Bu ya. Itulah kenapa ketika di kelas PTK saya kemarin selalu minta mana RPP-nya kok nggak diikutkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat apakah kemudian strategi yang dilakukan, yang ingin dilakukan dalam konteks PTK itu udah terekam betul di RPP. Itu yang saya minta. Saya nggak paham dengan kelas yang lain karena kita nggak bisa intervensi di kelas-kelas yang lain. Nah, saya sangat sepakat dengan Ibu Siti Fathiah kalau memang mau merekonstruksi di PTK-nya silakan. Yang digantikan hanya di strategi, Bu. Yang diganti hanya di model pembelajarannya, sedangkan untuk item yang lain tetap sama saja. Kalau saya di tema Pak, kayaknya tema harus disesuaikan dengan RPP yang menjadi pilihan untuk PPL. Ya, benar. Ya, benar. Jadi silakan nanti. Yang penting bahwa kita satu pemahaman bahwa proses yang akan dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu ya, itu merupakan proses implementasi dari RPP yang kemudian RPP yang disusun ini berdasarkan pemikiran dari sebuah PTK tadi. Sekarang ternyata mindset berpikir kita mulai berubah. Hari ini kita berubahnya adalah kita mengikuti permasalahan yang ada di PTK. Sekali lagi, kita mengikuti permasalahan yang ada di PTK, sehingga kemudian pada hari Senin nanti kita akan mencoba untuk menawarkan sebuah strategi menyelesaikan masalah yang ada di kelas di selama 3 hari itu. Kalau memang Pak, gimana kalau misalnya di 3 hari tadi saya tidak punya jadwal, silakan monggo Ibu komunikasi yang baik, yang cantik dengan kepala sekolah dan kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Sehingga di 3 hari itu memang benar kita punya waktu. Ini akan menjadi masalah baru lagi kalau kemudian kita nggak dikasih jadwal di hari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini maksud saya. Sehingga kemudian ketika di hari kedua, ketiga, dan empat ini, Bapak dan Ibu harus pertama segera tentukan siapa kolaboratornya. Siapa rekan teman sejawat yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengchecklist lembar observasi di kelas. Jadi hari ini sebenarnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ternyata kemudian besok sudah menemui kepala sekolah, menemui kurikulum, menemui kolaborator atau rekan sejawat, sehingga kemudian hari Senin sudah bisa langsung terimplementasikan dari apa yang didesain. Harapannya mulai detik ini sampai malam nanti sudah mulai mendesain konstruksi dari PTK-nya masing-masing. Insya Allah tidak akan banyak berubah. Insya Allah tidak akan banyak kesulitan. Paling yang sulit itu memulai mengetiknya saja. Insya Allah itu. Yang terpenting bahwa kita memiliki konstruksi yang sama, mindset yang sama, bahwa ternyata harapan PTK seperti ini, ketika PTK yang sudah kita dapat, maka kita akan mengimplementasikan RPP yang sesuai dengan PTK tadi. Mungkin itu Ibu Siti Fathiah ya. Oke, Bapak, terima kasih atas pencerahannya menjadi lebih benderang. Oke, sami-sami Ibu. Baik, terima kasih Kang Gofur. Sebelumnya mungkin bisa lebih dipertegas, artinya tadi kan RPP-nya harus bagaimana berarti Pak? RPP 1, 2, 3 itu harus bagaimana berarti? Oke, Mbak Dewi, intinya begini ya. Intinya bahwa ketika ngajarnya hari Senin, Selasa, Rebo, itu kita punya tiga kegiatan. Otomatis kan harus menyesuaikan dengan RPP-nya toh. RPP yang dibuat ini berapa tatap muka. Kemudian desain kita bisa menyelesaikan masalah sampai refleksi sesuai dengan yang ada di PTK. Itu apakah memang butuh satu pertemuan kah? Ketika satu pertemuan cukup, maka kemudian hasil refleksinya seperti apa? Ketika hasil refleksinya mengatakan bahwa siswa sudah tuntas belajar sesuai dengan KKM, maka kemudian untuk tahapan berikutnya di
di kegiatan PWL yang keduanya tadi kita sudah menggunakan RPP yang berbeda. Namun kemudian ketika ini nggak tuntas belajar, kita masih menggunakan RPP yang sama dengan strategi yang sama. Sekali lagi dengan strategi yang sama sampai kemudian tuntas belajar. Kalau kelas kita isinya 20, 30, 35 itu mungkin masih nyaman. Tetapi ada kawan-kawan di kawan guru itu yang satu kelas isinya hanya 6 siswa. Ini kan susah banget ini nanti. Seperti apa mendesain pembelajaran di kelas ketika siswanya hanya 6 orang. Nah itu. Tetapi yang pasti bahwa ketika nanti Bapak dan Ibu selesai ngajar di tahapan yang pertama, silakan segera refleksi. Segera kumpulkan data yang ada di guru kolaborator atau rekan sejawat, datanya seperti apa, isian instrumennya seperti apa, dan kemudian segera melakukan proses refleksi untuk membuat sebuah keputusan apakah akan lanjut kepada siklus kedua ataukah siklus ketiga. Seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian ketika saya mengkoreksi beberapa PTK kemarin, kebanyakan mohon maaf, kawan-kawan calon guru peneliti itu sudah berani mengatakan, memprediksikan, saya dalam penelitian ini pakai 3 siklus. Dalam PTK itu nggak dibenarkan. Sekali lagi nggak dibenarkan. Kita bisa naik ke siklus 2, siklus 3, bahkan siklus keempat, manakala di proses yang pertama menyelesaikan ngajar itu sudah kita refleksi, kita dapat jawaban bahwa kita masih ada tanggungan siswa yang bermasalah, maka naik ke siklus 2. Belum ketiga, kita belum mikir ketiga. Proses yang sama berjalan dengan siklus yang sudah ada, dengan menggunakan konsepnya Chemist-Taggart itu, baru kemudian kita akan mengatakan di akhir siklus kedua, apakah refleksi kita mau lanjut atau tidak, di situ nanti jawabannya. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kami tambahkan Mbak Dewi, silakan. Terima kasih Mbak Gofur. Artinya di sini dan juga mahasiswa yang lain, apabila pada PPL 1 RPP 1 itu sudah tuntas, artinya mungkin bisa pada PPL berikutnya itu bisa pada RPP yang baru, akan tetapi apabila belum tuntas bisa naik ke siklus 2 dan seterusnya. Begitu nggih Ibu Siti Fathia dan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak yang lain, ini ada tangan Bapak Muhammad Hayat. Saya Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Oh Pak Jupri, sorry Pak Jupri dulu. Pak Jupri, tadi yang kelihatan dulu Pak Jupri sebenarnya, tapi kok hilang. Oke, silakan Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gofur sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas, gamblang, dan kita mendapatkan pencerahan. Satu hal yang dapat saya tangkap, bahwa siklus itu dibuat menjadi 1, 2, dan 3 adalah sesuai dengan tahapan berapa kali kita mengajar. Karena ketika kita mengajar 1 kali dianggap belum mendapatkan refleksi yang menyatakan kita sukses melakukan pembelajaran, maka dilanjutkan pada siklus kedua yang akan juga mengakibatkan adanya pertemuan kedua. Siklus ketiga, pertemuan ketiga. Dan itu yang saya pahami. Mohon itu dijelaskan benar salahnya apa yang saya sampaikan. Yang kedua, Bapak, begini, LPTK saya minta untuk memahami kondisi real kami di lapangan. Kondisi real kami di lapangan adalah terkait dengan jumlah aktif hari atau sesuai dengan kalender pembelajaran di tahun ini. Hari libur. Ya, sekarang ujian sekarang. Sekarang sudah tanggal 3 dan tanggal 25 ini kita sudah libur. Tanggal 12 ini kita sudah harus ujian, dan sesudah ujian kita sibuk dengan class meeting, dan di sekolah saya tuh akan diramaikan dan tidak akan dan kita tidak akan mau dikumpulkan. Sumenep tanggal 5 Pak ujian. Pelajaran. Jadi itu kesilutan dari kami. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan solusi. Bagaimana video pembelajaran untuk PPL pertama itu diambil dari tugas video rekaman pembelajaran yang sudah kita ambil. Sehingga meskipun kita membuatnya, hasilnya akan sama dengan tugas yang kita buat kemarin, Bapak. Mungkin kita hanya cuma memperpendeknya saja sesuai dengan versi aslinya menjadi 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Untuk RPP yang ketiga, kami usahakan sebelum tanggal 25. Karena sekali lagi Bapak, tanggal 25 sudah ujian, dan habis ujian siswa tidak bisa diganggu lagi untuk
melaksanakan apa-apa meeting, kemudian kita akan libur masuk tahun depan. Terima kasih Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ngumpul, ingin belajar bareng. Insya Allah, Pak Jufri menyampaikan pertanyaan dengan begitu seperti orang demonstrasi ya. Mau kenaikan BBM. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Pak Ghafur, ada sedikit sharing terkait hal itu. Sebenarnya untuk terkait masalah tanggal di Desember PPL itu sudah kami sampaikan ke Panitia Nasional dulu di grup ya, melalui grup, kemudian menyarankan karena di awal hari pertama itu ada koordinasi dengan kepala sekolah. Tujuannya adalah bahwa memang disarankan para mahasiswa itu untuk mengundang secara khusus mahasiswa, sehingga program PPL yang memang harus real luring itu bisa terjadi. Ya memang mengundang, ya barangkali mungkin seburuk apa ya, kemungkinan buruknya pun kalau tidak bisa hadir semua satu kelas, paling tidak mestinya ada siswa yang hadir begitu. Tapi saya kembalikan lagi ke Pak Ghafur begitu. Mau ke Pak Ghafur? Ya, terima kasih Ibu Dewi. Oke, Pak Muhid nanti bisa pertanyaan dari Pak Jufri dan kawan-kawan yang kayaknya lagi seneng-seneng happy menikmati healing di pantai mana ini? Pantai Talang Siring, Pak ya? Oke. Talang Siring. Baik, Pak. Untuk yang pertama tadi pertanyaannya, intinya Pak Jufri, bahwa proses yang dilakukan selama 3 hari, terlepas dari hari ini, besok, dan selanjutnya itu sudah kegiatan ujian dan lain sebagainya, ya harapannya bahwa mohon Bapak bisa mendesain, ya Bapak desain sendiri, ya kata orang Jawa etok begitu ya. Kalau kata orang Jawa bener ya Mbak Dewi ya, ya seolah-olah proses pembelajaran berlangsung Pak, oke, seolah-olah proses pembelajaran berlangsung. Atau kalau kemudian bisa dengan timnya sudah kuat begitu, bisa ngundang satu kelas, nanti gurunya bergantian, mungkin bisa begitu. Yang penting kan nggak tahu juga siapa muridnya kan. Intinya begitu Pak. Nah, proses yang dilakukan dalam konteks ini, baik itu RPP maupun PTK yang tadi menjadi salah satu titik poin kita untuk ngejelasin ini, apa yang disampaikan ditangkap oleh Pak Marzuki udah benar Pak ya. Jadi intinya bahwa keterlaksanaan proses dari awal, mulai dari planning, aksi dan lain sebagainya sampai ke tahapan refleksi itu memang harus dilakukan pada satu siklus. Sekali lagi satu siklus. Ya, ini sejatinya kan tidak berat bagi kita. Kenapa? Karena dalam PTK ini tuntutannya kan mengajar. Sekali lagi kan mengajar, dan mengajar itu sudah menjadi kebiasaan kita untuk mengajar. Hanya kemudian kita masih diberikan waktu, diberikan ruang untuk lebih kritis melihat permasalahan yang ada di anak-anak kita. Nah, ketika kita mendapatkan proses itu, permasalahan yang muncul kita sudah dapatkan, kita diminta untuk lebih proaktif bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, tidak hanya dengan memberikan nilai percuma atau nilai cuma-cuma, nilai gratis, tetapi melakukan sebuah proses di mana proses itu para bapak dan ibu lah yang melakukan itu dengan memilih strategi yang sesuai dengan lingkungan belajar anak. Yang tahu juga bapak dan ibu. Sehingga proses inilah nanti yang akan bisa didapatkan. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan strategi itu kita dapatkan, maka kemudian tuliskan strategi itu sebagai sebuah obat, saya tanda kutip, ya, obat untuk menyelesaikan permasalahan di kelas tadi. Yang harapannya adalah strategi ini sama seperti yang Bapak dan Ibu susun di RPP yang kemarin. Kalau tidak sesuai, monggo silakan disesuaikan. Mau menyelamatkan proposalnya atau mau menyelamatkan RPP-nya, itu udah pilihannya. Tidak ada yang lain. Sehingga kemudian ketika itu sudah menyatu, barulah kemudian Bapak dan Ibu mulai mengajar. Mengajar satu pertemuan,
sesuai dengan yang ada di RPP. Kalaupun nanti desain siklusnya satu RPP itu satu tatap muka, maka kemudian di satu tatap muka itulah Bapak dan Ibu bisa langsung refleksi. Namun kemudian ketika didesain pembelajarannya satu topik, satu strategi dengan dua tatap muka, maka tetap dengan satu RPP. Sehingga nanti di hari kedua misalnya dengan satu RPP dan dua tatap muka tadi dalam satu siklus, Anda sudah bisa untuk melakukan refleksi. Nah, proses refleksi inilah kemudian yang akan membuka peluang untuk bikin RPP baru jika dianggap tuntas belajar. Namun ketika nggak tuntas belajar, tetap dengan RPP yang sama akan kita pakai di pertemuan selanjutnya. Itulah kenapa kemudian Bapak dan Ibu 3 RPP diminta untuk bisa berjalan beriringan menyesuaikan dengan topiknya dan topik yang paling dikuasai, sehingga kemudian bisa berjalan beriringan. Harapannya adalah Bapak dan Ibu ingat bahwa proses ini yang kami ambil adalah proses keterlaksanaan prosesnya. Sehingga silakan bisa desain sebagus mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin, sehingga yang mohon maaf saya katakan yang didesain dengan pura-pura tadi terlihat bahwa ini nyata dilakukan begitu, ya. Karena kalau kita harus sesuai dengan kondisi real di lapangan, ini sudah nggak ada pembelajaran, sudah sebagian sekolah sudah mulai ujian, kan nggak mungkin harus ngajar begitu. Sehingga kemudian Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan Ibu Dewi harus mengundang siswa dalam satu kelas itu. Ya, mungkin wali kelasnya jenengan itu wise, anak-anak ayo masuk dulu. Bapak ingin memberikan penguatan terkait ini. Yang penting adalah bahwa ada rekaman yang berbeda dengan rekaman yang kemarin, bukan dengan rekaman yang sama. Sekali lagi, bukan dengan rekaman yang sama. Sehingga dengan begitu nanti ketika ada pantauan dari Penelitian Nasional, baik itu mengkonversi antara data yang pertama dengan data kedua memang berbeda sekali. Paling tidak adalah bahwa Bapak dan Ibu pada saat rekaman nanti jangan menggunakan baju yang sama. Sekali lagi, jangan menggunakan baju yang sama. Oke? Karena ini nanti katakanlah 3 kali tatap muka gitu ya. 3 kali tatap muka. Ngajarnya cukup sekali aja, tapi satunya pakai baju, satunya pakai jaket, satunya pakai jasket. Oh, itu udah didesain sendirilah gitu. Yang nyaman begitu ya. Oke. Intinya sekali ngajar tuntas begitu semuanya, tapi dengan menggunakan beberapa rekaman, ya. Karena kalau harus realita di lapangan sepertinya sekarang ini, karena akhir-akhir ini dan Panitia Nasional kan tidak melihat itu, tetapi melihat bagaimana keterlaksanaan proses sesuai dengan tahun anggaran yang ada. Oke, mungkin itu Pak Jufri. Saya kembali lagi Ibu Dewi Rosiko. Terima kasih Pak Gofur, Pak Jufri dan teman-teman yang lain. Pak Gofur sudah memberikan trik-trik untuk yang lumayan solutif ya. Begitu. Ya. Selanjutnya pada penanya berikutnya Bapak Muhammad Hayat. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan RPP. RPP yang harus di-upload adalah 3 RPP dan itu bergandengan dengan ketika bersamaan dengan ketika pekerjaannya. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan PTK yang kami garap, yang kami garap kadang sesuai dengan RPP yang pertama atau teman-teman itu ada yang ketiganya sesuai dengan RPP yang ketiga. Jadi kalau seperti itu, bagaimana solusinya untuk menyesuaikan RPP dengan PTK-nya? Karena jujur saja punya saya sendiri itu yang sesuai, yang benar-benar sesuai dengan PTK adalah RPP yang nomor 3. Tetapi metode yang saya gunakan sama antara RPP 1 dan RPP 2 dan RPP 3 sama metodenya sesuai dengan PTK yang kami garap. Ya, terus
kalau seperti itu permasalahannya, maka bagaimana solusinya? Karena terkait dengan apa ya, dengan pernyataan Bapak barusan, mana yang akan diselamatkan itu. Jadi saya pribadi mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat pelaksanaan PPL, Bapak Gopur barusan menyampaikan bahwa kamera itu harus mengikuti gerak pengajar, gerak pempraktek. Tetapi yang saya tanyakan, kalau seumpamanya kamera yang saya letakkan nanti itu ada di pojok paling belakang atau di samping ya, sehingga bisa merekam semua kegiatan kami dengan murid-murid, apakah itu tidak diperbolehkan atau bagaimana? Terus pakai drone, Pak. Ya. Terus yang ketiga, dalam review nantinya terutama, apakah kami harus merevisi RPP, harus merevisi perangkat pembelajaran, karena kami sudah melakukan revisi sebelumnya, apakah masih ada revisian di tahap PPL ini? Terus yang keempat, mohon maaf Pak, dengan... ini yang antri pertanyaan banyak Pak, mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Jangan diambil semua ya, Pak ya, karena berbagi lagi. Saya ini sampai iya Bu, yang saya cukupkan. Tinain gula Pak, gula tina ya Pak. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf, saking banyaknya pertanyaan saya sampai ini ya. Tadi yang mungkin yang saya Pak Gofur jangan paham dengan pertanyaan beliau apa gimana Pak? Clear Bu, clear. Masuk. Baik, ini saya jawab sendiri atau dengan bantuan Pak Muhid lagi? Sendiri boleh, ya? Pak. Lanjut Pak, yang penting menjadi solutif Pak. Iya, oke, baik. Boleh. Kita butuh solusinya. Pak Hayat ya, di Quran hadis B. Saya nggak pernah ketemu Pak Hayat, berarti nggak pernah ngajar di kelasnya Pak Hayat ya? Pernah Pak. Oh, pernah ya? Oke. Iya. Baik. Intinya gini Pak Hayat ya, kalau tadi keterkaitan antara RPP dengan materi PTK ya kan. Sekali lagi Pak ya, memang kalau Pak Hayat tadi, Pak ternyata punya saya koneknya dengan 1 dan dengan 3, duanya nggak konek misalnya. Oke, Pak, sekali lagi harus saya ingatkan sama Bapak, PTK-nya cuma 1 Pak ya. PTK-nya 1 Pak, bukan kemudian masing-masing RPP itu ada masing-masing PTK, enggak Pak. Jadi Bapak, ketika Bapak menentukan bahwa RPP 1 strateginya akan dipakai untuk di PTK, udah cukup itu Pak. Ya, udah cukup. Pak, Bentar, saya lanjutkan Pak ya. Gantian. Kalau tadi Bapak ngomong saya dengarkan, sekarang gantian Bapak. Ya, oke. Jadi intinya adalah Bapak, ya, intinya adalah bahwa RPP yang tadi Bapak sudah buat, upayakan bahwa dalam konteks yang tadi itu menyesuaikan dengan PTK. Intinya Pak ya, sebenarnya bukan muncul dari RPP dulu Pak ya. Bukan muncul dari RPP dulu sebenarnya, tetapi munculnya dari permasalahan. Bapak menentukan sebuah strategi pembelajaran yang dipakai di RPP itu sebenarnya adalah sebagai upaya untuk membuat siswa kita lebih mengerti. Saya sangat menyayangkan sekali kawan-kawan hanya memilih rata-rata yang dipilih adalah cooperative learning, discovery learning, PBL. Padahal di luar sana yang namanya strategi pembelajaran banyak sekali yang masih berkaitan dengan konteks abad 2001. Kalau mengacu kepada bukunya Mel C. Berman, Active Learning, itu ada 101 cara mengajar efektif, aktif, dan menyenangkan. 101 Pak ya. Sedangkan yang dipilih kawan-kawan kan hanya rata-rata mainnya di 3 ini gitu. Mainnya di 3 ini. Saya rasa ini akan menjadi salah satu solusi bagi kita mencoba untuk membuat strategi pembelajaran bisa diterima oleh teman-teman siswa kita di kelas. Nah itu. Bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ketika nanti sudah melakukan proses PPL. Sekali lagi ingat bahwa yang diminta ini adalah sebuah kegiatan integrasi. Ya, kegiatan integrasi. Jadi semestinya lah
kita memulai ngajar itu dengan mengacu kepada instrumen yang ada, Pak. Ya kan? Sekarang ini kan yang menjadi pikiran kita adalah bahwa apakah RPP yang Bapak buat itu dirasa cukup. Strategi yang ada di RPP dirasa cukup untuk menyelesaikan masalah di kelas. Ya. Kalau kita mau berpikir realita, Pak ya, kalau kita mau berpikir realita, nggak mungkin kita menyelesaikan PTK ini dalam waktu sesingkat ini, Pak. Ini bukan proklamasi, Pak. Nggak mungkin sesingkat-singkatnya. Makanya saya katakan tadi di forum ini, silakan didesain secantik mungkin, karena yang kami lihat adalah prosesnya. Ya, yang kami lihat prosesnya. Nggak mungkin. Kami juga di pengelola ini udah dalam waktu sekian ini mungkin nggak bikin laporan penelitian. Itu jadi perdebatan di kami gitu ya. Tapi kami kan nggak bisa apa-apa karena ini permintaan panitia nasional, ya sudah kami ikutin pola itu gitu ya. Kami ikuti pola itu. Nah, kemudian dalam konteks ini apa yang kemudian bisa dilakukan kawan-kawan ketika kita mengacu kepada konteks PBL misalnya begitu ya, konteks PBL misalnya seperti yang sudah dikenalkan di modul-modul kita itu kan semuanya PBL. Kenapa kok PBL? Karena PBL bisa menjadi konstruksi dasarnya adalah kan metakognitif, ya kan? Pola konstruktivisme. Sehingga kemudian dalam konteks ini bisa dijadikan bahwa ini adalah konteks critical thinking yang mengajak anak lebih berpikir kritis seperti itu. Nah, model seperti inilah nanti yang bisa Bapak konstruksi di PTK-nya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua tadi mengacu kepada resum, Mbak ya. Ya, apakah resum nanti masih akan ada proses untuk revisi dikembalikan? Pak, mohon maaf saya belum bisa menjawab, Pak. Karena saya belum mendapatkan RPP Bapak kan belum dikumpulkan, belum disubmit, sehingga kami nggak bisa menilai. Kalau nanti sudah kami nilai, kami lihat dan benar, ngapain kami kembalikan, Pak? Oke, rata-rata pengalaman saya menilai kawan-kawan mahasiswa itu, RPP saya lihat udah, saya kasih nilai di atas standar, Pak. Saya kasih catatan banyak. Pertanyaannya, apakah Bapak mengembalikan RPP yang sudah saya nilai tadi dengan saran saya? Kebanyakan nggak kembali, Pak. Mestinya kan dikembalikan lagi, Pak, ini sudah saya revisi sesuai dengan saran Bapak. Ya, itu hanya beberapa orang, Pak, yang saya terima. Jadi intinya kembali lagi pada proses resum tadi. Kalau resum itu nanti ada proses pengembalian misalnya, kami akan melihat sejauh mana kriteria pengembalian itu. Apakah memang tahapan prosesnya benar atau tahapan prosesnya salah? Yang simpel aja Pak Hayat ya, yang paling simpel aja. Ketika Bapak membuka poin E, pendekatan, model pembelajaran dan metode. Rata-rata di sini banyak kawan-kawan yang slippery, yang terpeleset. Terpelesetnya di mana? Ketika pendekatan semuanya benar, saintifik. Ketika model pembelajaran mereka pilih PBL. Ketika metode mestinya mereka menjelaskan tahapan dari PBL. Tetapi temuan kami di lapangan, mahasiswa menulis dengan diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Ini kan nggak match, Pak. Ini nggak sama. Mestinya mereka menulisnya sesuai dengan tahapan model pembelajaran yang sudah dipilih dengan PBL misalnya. Nah, ini yang menjadi salah satu kesalahan. Kesalahan yang berikutnya lagi ketika kita bicara media. Tertulis di situ media pembelajaran, alat, dan bahan pembelajaran. Nah, dan sumber belajar. Rata-rata sama teman-teman kan dicampur aduk itu. Mestinya dibedakan mana yang masuk kriteria media, mana yang masuk kriteria alat, mana yang masuk kriteria sumber belajar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan kembali, Pak. Sejatinya ketika dikembalikan pasti ada sesuatu. Alangkah lebih baiknya ketika dikembalikan Bapak langsung bertanya, punya saya salahnya di mana? Itu akan lebih wise saya pikir, akan lebih bijak saya pikir. Mungkin itu sementara yang bisa saya jawab. Saya kembali ke Mbak Dewi. Mungkin soal kamera. Ya? Soal kamera. Nah, soal kamera. Baik, soal kamera begini, Pak ya. Bapak ketika menggunakan kamera handphone ditaruh di belakang, ya, itu jaraknya berapa meter ke depan, Pak? Yang kami lihat, yang sempat saya coba untuk menilai di kelas kami, itu posisinya kecil banget, Pak. Kami tidak bisa menilai wajah gurunya apakah ceria, apakah tegas, dan sebagainya. Kami nggak bisa melihat itu, Pak.
Kalau masih ada di belakang dan kami nggak bisa melihat itu, masa kami mau kasih nilai pas-pasan, Pak? Gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi upayakan Bapak dalam merekam itu bawa tim ya Pak ya, bawa tim. Ya, bawa tim untuk ngerekam itu. Ya, mungkin bergantianlah dengan teman yang di dekat Bapak dan sebagainya, mungkin ada siswanya yang diajarin bagaimana caranya pegang tripod dan sebagainya. Ya, kalau nggak pegang tripod cari yang dudukan kamera itu yang bisa dipakai sehingga nggak goyang dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dipakai, Pak. Itu kemudian pastikan pencahayaan di dalam kelas itu. Intinya adalah bahwa Bapak tersorot cahaya begitu, Pak ya. Sehingga kelihatan bagaimana wajah Pak Hayat itu sampai jerawatnya pun kelihatan itu. Nah, itu yang kami harapkan, ya. Kemudian proses yang ada di kelas itu berjalan dengan nyaman. Dan ingat, jangan mensorot Bapak terus gitu ya. Tapi kondisi kelas disorot. Dari depan ke belakang juga diambil siswanya. Apalagi ini PTK, Pak. Ini PTK. Pasti di belakang akan ada guru kolaborator yang akan memegang tiga dokumen instrumen lembar observasi ketercapaian pembelajarannya, kemudian instrumen aktivitas siswa di kelas, kemudian instrumen kepuasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu mereka pegang 3 dokumen. Nah, 3 dokumen inilah nanti akan Bapak pakai sebagai dasar untuk melakukan proses refleksi selain memberikan ujian kepada siswanya di akhir pembelajaran, melakukan sebuah post-test. Mungkin itu Pak Hayat ya. Oke. Terima kasih, kembali kepada ini. Baik, Pak Hayat, apakah masih ada yang janggal? Tapi ini yang lain sudah antri, Pak. Ada bagaimana, Pak? Oh ya, teruskan saja Bu, nanti saya chat pribadi sama Bapak. Ya, monggo silakan. Baik. Terima kasih Pak Hayat atas perhatiannya. Bisa kami beri kesempatan kepada Bapak Buhari, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Solehuddin. Monggo Pak Buhari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya beberapa ini sudah diwakilin oleh teman-teman peserta yang lain. Yang saya sampaikan sekarang di sini kan ada ada dosen pengampu, ada dosen pamung. Sepengalaman dari perjalanan PPG kemarin itu biasanya antar dosen itu ada miskonsepsi ya, ketidaksamaan persepsi antara dosen yang satu dengan dosen yang lain. Jadi kami mohon nanti untuk dosen pengampu maupun dosen pamung ini ada penyamaan persepsi yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, ketika kita proses rekod video, apakah ini live langsung dengan dosen pengampu maupun dosen pamung? Nih, apakah pembuatan video itu live langsung atau dengan kolaborator yang kita desain sendiri ataupun yang kita buat sendiri? Ini. Yang ketiga, terakhir, terakhir. Terkait dengan PTK dan LPP tadi, ini sebenarnya ada terwakilin dari Bapak Hayat tadi yang banyak bertanya tentang LPP. Ini kita akan diminta menyetor 3 RPP. Pada tahapan-tahapan sebelumnya itu RPP yang saya setor secara pribadi 3 RPP itu beda materi. Ini kaitannya dengan PPK. Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Gopur, cukup terkaitannya dengan 1 RPP. Takutnya begini, ketika siklus pertama kita tidak selesai, maka akan membutuhkan siklus kedua dalam 1 materi itu. Apakah kita pindah materi kedua atau tetap di RPP yang lama? Terima kasih dari kami. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Buhari, mungkin untuk yang pertanyaan pertama nanti mungkin bisa dilengkapi Pak Gopur. Saya bisa menyampaikan bahwa untuk dosen tadi sebelum kita bertemu virtual pada saat ini, tadi pagi jam 8 kami sudah bertemu menyamakan persepsi secara virtual. Walaupun masih terjadi
hal-hal yang berbeda, mungkin ya sekali lagi sama seperti panjenengan semua, terkadang isi kalau bahasanya Bu Waki itu kulu roksin rokyun gitu ya. Terkadang masih ada sedikit-sedikit yang berbeda, itu kan masih ada miss-miss gitu. Nah, untuk yang kedua terkait video live, untuk video live itu kami sama sekali tidak menyampaikan bahwa perekaman video itu secara live ya. Jadi video itu direkam, kemudian setelah direkam itu ada versi asli full dan juga ada versi yang diedit sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, yang video yang Bapak rekam tadi itu kemudian di-upload ke YouTube. Yang wajib ke YouTube itu yang durasi 10 sampai 15 menit, akan tetapi yang versi full itu sebenarnya disarankan diupload ke YouTube juga, akan tetapi apabila keberatan nanti diupload ke Drive gitu. Nah, linknya yang disampaikan di LMS itu adalah link yang diupload di YouTube yang durasi maksimal 15 menit. Begitu, sehingga tidak ada live Bapak ya, tidak ada live video. Terkait untuk PTK, mungkin Pak Gofur bisa menyampaikan, monggo Pak Gofur. Ya, terima kasih. Ini Pak Buhari kan di kelas saya juga PTK-nya ini. Masih belum tuntas. Ini pertanyaannya, atau saya tarik aja lagi nilai yang kemarin ya? Jangan dong, Pak. Gimana kalau saya tarik kembali aja ini? Ini jujur ini menjadi pertanyaan besar bagi saya ini. Ini paham enggak yang kemarin gitu? Apalagi kalau yang bukan urusannya Bapak tuh. Oke, gini Pak Buhari. Mengulang pertanyaan, Pak. Ya. Jadi intinya gini Pak Buhari ya, ini Pak Buhari iseng ini. Kalau kemarin kan ketika di kelas itu saya sakit Pak, ini Pak, gitu. Sampai kemudian langsung tepar itu, oke? Ya baik, oke. Sekarang saya senang lihat Pak Buhari sudah bisa duduk, sudah menggunakan sokok hajinya. Waduh, ini luar biasa ini. Kalau kemarin masih tidak kelihatan. Baik Pak Buhari ya, baik Pak Buhari. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Buhari ya, gimana kalau misalnya materinya nggak sesuai? Itulah kenapa kemudian PTK itu memang desainnya sesuatu yang harus diketahui ini apa masalahnya dan masalahnya ada di mana? Apa iya di mata pelajaran akidah akhlak di topik tertentu dia memang nggak tuntas, sehingga kita nggak bisa merancang itu seperti kemudian asal-asalan Pak ya. Tetapi karena ini mohon maaf ya, kita tahu lah di forum ini bahwa ini desainnya yang penting ada dulu ya, bikinkan dulu yang seperti sesuai aslinya begitu ya. Oke, karena kami juga nggak akan hadir ke kelas Bapak. Kalau misalnya Pak Gofur jadi kolaborator di kelasnya Pak Buhari, ya saya tungguin dari awal sampai selesai itu, ya kan? Jadi harus benar ya. Nah, karena ini yang dikumpulkan adalah apa namanya data yang silakan Bapak desain sendiri, dibikin senyaman mungkin seperti apa permintaan sistem seperti apa, monggo ya. Harapan saya adalah bahwa materi diberikan, lakukan sesuai materi, gitu aja dulu deh. Yang penting nanti bisa nyaman lah. Kita TST Pak, tahu sama tahu Pak Buhari gitu ya. Oke. Intinya itu sudah bisa berjalan dengan proses yang sebenarnya. Nah, terkait dengan rekaman Pak, mohon maaf karena permintaannya begitu, proses pembelajaran dari awal sampai akhir harus dilakukan, silakan direkam, kumpulkan rekamannya. Itu aja Pak. Silakan nanti potongan-potongan rekaman, sekali lagi yang 15 menit tadi, upayakan itu mewakili item penilaian. Sekali lagi mewakili item penilaian. Item penilaian apa saja itu yang harus dipotong di rekamnya itu tadi ya. Yang paling banyak kesalahan adalah, sekali lagi harus saya katakan, yang paling banyak kesalahan adalah ketika di rekaman. Bapak memilih PBL, tetapi di rekaman tidak terlihat PBL-nya. Bagi kami ini sebuah temuan pelanggaran. Bapak mengatakan menggunakan discovery, tetapi rekamannya bukan discovery. Nah ini kan nggak benar ya. Jadi upayakan kalau memang itu discovery, kurangi ceramahnya, kok malah didominasi ceramah. Nah itu kan nggak asik gitu ya. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan apa namanya PTK dan sebagainya. Kalau memang masih belum kuat Pak Buhari PTK-nya, kita nanti undang saya kembali di Zoom, kita ngobrol lagi di kelasnya Pak Buhari itu ya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu.
Oh, Pak Buhari, alhamdulillah sudah sehat. Baik, kemarin dimintakan doa supaya segera sehat. Selanjutnya Pak Solehudin ya? Pak Solehudin, monggo Pak Solehudin untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mohon maaf Pak Solehudin, mohon maaf sebelumnya. Ini Bapak Ibu atas nama di partisipan 049917 mahasiswa apa bukan ya? Soalnya tadi ada 2 penyusup sudah saya keluarkan. Ini 049917. Kalau memang bukan mahasiswa akan kami keluarkan. Kalau gak ada namanya langsung keluarkan, Bu. Oke, siap. Ya, itu sudah ada yang nyepam dua. Ya. Penyusup, Bu. Oke. Baik, monggo Pak Solehudin dilanjutkan. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya singkat saja ya, Bu, karena tadi sudah dijelaskan sudah ditanyakan dan dijelaskan dari dosen, terutama mengenai PTK yang masih ada sih beberapa, tetapi bisa dikembangkan di kelas-kelas kami, insya Allah. Dan kemudian ini berkenaan dengan video dari Pak Hayat dan juga Pak Juhri yang tadi sudah ditanyakan, begini Bu. Mengenai mekanisme pengambilan video ya. Di sini diupload video pembelajaran asli dengan durasi waktu yang sesuai aslinya. Apakah di sini tanpa yang di-cut ada sesuatu misalnya di tengah-tengah kan kami harus berhenti kadang Bu. Itu pengalaman yang beberapa waktu lalu. Atau misalnya azan zuhur kan otomatis itu kami cut. Apakah itu tanpa potongan yang diminta aslinya ini? Kemudian pertimbangan durasi yang sangat otomatis yang lumayan panjang kalau aslinya itu. Ini masalah upload video yang durasi asli ini. Oke. Suaranya Pak hilang ya? Iya, lanjut. Jelas yang tadi ya Bu? Ya udah. Ya, yang selanjutnya Bu mengenai itu kamera jalan itu ya, yang mengikuti guru. Kami kemarin melakukan seperti yang Bapak lihat di pojok, tetapi kami mengupayakan agar ekspresi kami itu jelas di video. Pilihan kami adalah takut kondusivitas siswa itu terganggu. Kalau misalnya kamera itu jalan ke tengah-tengah ikuti kami. Itu pilihan saya kemarin, Bu. Apakah lebih gimana kalau misalnya pakai kamera 2, kemudian yang satu didekatkan secara sistem. Kemudian di setting YouTube, Bu, ini kan harus tidak publik. Ini permohonan dari teman-teman insya Allah, karena pengalaman yang kemarin. Kalau di setting tidak publik, misalnya tidak terbaca oleh pengawas, karena kami banyak yang awam di dunia YouTube ini. Kalau misalnya tidak terbaca oleh dosen ataupun dari penilai, mohon segera dikonfirmasi mungkin Bu Teti. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solehudin. Yang pertama mungkin terkait video full, nanti bisa dilengkapi Pak Gofur. Kalau dari saya, itu tidak masalah mau ada gangguan, ada apa, disertakan tidak masalah. Karena memang pada prinsipnya untuk video full itu hanya sebagai backup saja, begitu. Nah, terkait nanti videonya besar, kalau ke YouTube, makanya tadi ada opsi kedua. Kalau mahasiswa keberatan mengupload video full itu ke YouTube, maka opsi kedua bisa disimpan di Drive Google. Ya, nah di sana mungkin tidak terlalu lama seperti ketika mengupload ke YouTube untuk menyimpannya, begitu. Kemudian terkait kamera jalan, kamera 2 nanti mungkin Pak Gofur yang bisa menjelaskan. Dan untuk YouTube itu memang tadi saya jelaskan kan memang ada 3 pilihan, biasanya ada privat, ada hanya yang bisa menerima, hanya yang menerima link yang bisa melihat, dan umum. Dan nanti yang kedua itu yang dipilih, namun nanti ketika tidak bisa dilihat, dosen atau guru pamong nanti akan segera konfirmasi di grup kelas masing-masing. Monggo Pak Gofur untuk siap. Pada dasarnya ketika kita mencoba untuk ambil sesuatu yang baik, jujur kalau harus saya katakan pakai 2 kamera mestinya masih kurang.
Serius Pak ini ya kan. Kalau memang ini mendesain sesuatu yang bagus. Ada kamera belakang, pojok kiri, pojok kanan, depan dan sebagainya, sehingga proses yang ada di depan semuanya akan kelihatan seperti memang benar-benar mendesain sebuah film pembelajaran yang bagus kan begitu. Tetapi karena keterbatasan, sekali lagi karena keterbatasan cukup pakai satu, atau mungkin silakan kalau misalnya bisa punya tim yang bagus, kalau perlu mengundang tukang syuting ya. Sekarang kan banyak teman-teman yang pinter ngevlog itu ya kan. Hai guys, begitu. Nah, itu rata-rata sekarang guru-guru mulai begitu semua gitu. Silakanlah Pak, saya bukan orang milenial gitu ya. Jadi kalau usia saya sekarang ini sudah 48, bapak-bapak masih ada yang di kisaran 30-an lah. Itu lebih apa namanya, lebih milenial dari saya. Silakanlah, itu bisa lebih paham lah bagaimana pengambilan angle yang baik. Monggo Bapak sendiri yang lebih tahu tentang itu. Hal-hal lain terkait dengan bagaimana kemudian 15 menit menjadi potongan yang bagus, ya saya pikir Pak, ya saya pikir kalaupun nanti punya tim yang biasa editing foto, nah itu apa, editing video, kasihkan sama mereka lah. Ini aslinya sekian menit, tolong bikinkan sampai sekian menit. Mungkin itu. Nah, untuk yang banyak tadi, memang yang kami minta sesuai dengan arahan dari panitia nasional itu semuanya sudah ada, harus diupload. Tetapi karena proses render yang demikian lama, ya kan, proses render yang demikian lama, kemudian tadi saya putuskan bahwa silakan disimpan di drive. Itu yang saya tadi sampaikan di pertemuan persepsi dengan kawan-kawan dosen, silakan simpan di drive drive Google itu, sehingga kemudian kita tinggal share linknya saja. Nah itu Pak, sehingga nggak kesulitan nanti ya, dan prosesnya bisa lebih cepat untuk rendernya di situ kalau proses perekamannya. Begitu Pak ya, Pak Salahuddin ya. Hal-hal yang lain yang bisa dikomunikasikan, monggo silakan. Nanti masih ada guru pamong, masih ada dosen yang akan besok mendampingi di pertemuan pertama. Beliau-beliau akan memberikan pemahaman yang sama pula Pak. Oke, nanti bisa lebih ke sana, karena di kelas itu ada yang 11 orang, ada yang 12, ada yang 5 orang ya. Oke, yang saya besok ini insya Allah 14 orang, lumayan banyak itu ya. Silakan Pak Salahuddin, monggo Ibu Dewi. Terima kasih Pak Salahuddin, tadi sudah disampaikan terkait video itu. Nanti memang kalau misalkan memang dikerjakan dengan sangat serius, itu kalau yang ada ya, yang mampu, itu nanti positifnya apabila panjenengan mahasiswa itu mau di setting umum di YouTube, itu nanti juga akan bisa dapat adsense kalau viewernya banyak, gitu kan positifnya ya. Nah kalau terkait edit itu memang kan disampaikan dulu, sudah pernah ketika refreshment Lokakarya, itu disampaikan bahwa memang terkait edit video itu tidak harus mahasiswa yang mengerjakan, bisa menyerahkan pada ahlinya, sehingga mahasiswa tidak berat, sudah capek-capek ngajar, membuat RPP, nanti masih disibukkan dengan edit. Nah, tapi kalau misalkan memang ada yang ahli, ya tidak masalah, monggo silakan diedit sendiri, begitu Pak. Alhamdulillah. Senang sekali sudah. Oke, baik, mungkin kelihatannya yang masih ada Pak Ali Wardi. Saya kira sudah nggak ada yang angkat tangan. Saya juga mau bilang alhamdulillah karena sudah mau selesai, ternyata masih ada. Baik Pak Ali Wardi, monggo silakan. Nggak ada mengantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan cuma sedikit Bu. Karena tadi ada penjelasan dari Bapak kita bisa mendesain seolah-olah kita mengajar di waktu yang tepat kan gitu. Bisa kita mengajar satu kali beda-beda baju, artinya ada pengambilan video beberapa kali, sudah cukup kan gitu. Yang saya tanyakan ini, kita di PPL ini untuk praktek ngajarnya itu berapa kali Bu? Itu aja. Karena tadi ada penjelasan dari Bapak Ghafur, bisa ganti-ganti baju dulu gitu, asalkan bajunya tidak sama. Langsung saya jawab Bu Dewi, langsung saya jawab. Monggo Pak. Pak Ali Wardi, tagihannya tetap Pak ya, 2 kali 45 menit Pak ya. Jadi ganti bajunya tetap mengikuti dengan pola 2 kali 45 menit Pak.
Kasone Pak Are gini kan. Kan yang diminta video full, Pak. Kan nggak mungkin Bapak akan video fullnya 10 menit ganti baju, kan nggak asik, Pak. Maksud saya adalah dalam waktu 1 hari Bapak bisa menyelesaikan tiga proses pembelajaran. Itu maksud saya, Pak. Sehingga nggak perlu lagi mendesain dengan hari berikutnya. Kenapa demikian? Karena kan sekarang ini udah mulai anak-anak nggak ada proses pembelajaran, udah mulai ujian, ya. Panitia nasional nggak paham kondisi di lapangan, Pak. Ya, kita yang ditabrakin oleh kawan-kawan mahasiswa, karena kami kan orang lapangan, gitu ya. Oke, karena kan orang lapangan. Betul. Nah, jadi kalau memang desainnya dari pusat seperti itu, ayo Pak, kita sama-sama mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu, apapun caranya, ya, apapun caranya. Apalagi kemudian sekolah ini adalah sekolahan Bapak sendiri, misalnya punya yayasan sendiri, itu lebih nyaman lagi, Pak. Langsung suruh kumpul semuanya santrinya tuh, ayo duduk sini dan sebagainya. Nah, itu Bapak, ya. Oke, silakan Pak Wardi, desain yang cantik, Pak, ya. Kami hanya tahu prosesnya 2 kali 45 menit sudah ada di rekaman itu, Pak, ya. Oke, gitu Pak Aliwardi. Baik, Bapak. Terima kasih. Pak Habibie nyaman ini kan. Mungkin cukup Bu Dewi ya, kalau nggak ada lagi. Nanti Pak Habibie. Apa Pak Basri? Whatever Pak Basri. Baik, mohon untuk ini di mute. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Ghafur selaku Wakil Dekan 1 dan juga penanggung jawab. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua Program Studi. Dan tentunya juga kami terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa PPG LPTKN Madura Batch 3 tahun 2022. Semoga kita semua tetap sehat sampai nanti UP, ya. Amin. Masuk bareng keluar bareng, masuk bareng keluar bareng. Apapun yang terjadi, pokoknya tetap lulus bersama Habibie. Amin. Baik, selanjutnya mari kita akhiri acara ini. Semoga bermanfaat dan amin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika lulus Yayan Madura lulus. Amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan juga segala hal tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bu Dewi semakin sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Adi sehat. Alhamdulillah Pak Bori sehat. Mau dimakan dia banyak kawan-kawan mahasiswa. Mantan sendi yayasan Pak Habibie. Habibie yayasannya Mantibi. Iya. Pol Santrena. Berapaan libur langsung Pak Habibie ini ke Entaren. Insya Allah. Banyuwangi ini Pak, jauh geluk. Beda semenep kok, Cai. Oh, lemang kata Pak Habibie, ke semenep Pak Habibie. Oh, ya lore. Semenep di teh. Sudah berpadi. Ada sama Pak Bahri ya, Pak Bahri ya. Sehat Pak Adi. Yang belum